Shalom semuanya, shalom teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, semoga kita semua masih sehat, masih siap untuk menyembah Tuhan, masih pagi-pagi ini masih seger nih buat menyembah Tuhan. Ayo semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, saya mengundang semua teman-teman dimanapun teman-teman berada yang ada di rumah, mungkin sedang di luar, tapi saya undang semuanya untuk kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan lagi korban syukur kita, korban pujian kita mau naikkan itu semua kehadiran Tuhan. Ayo semuanya saya undang untuk kita sama-sama menaikkan korban syukur kita. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita. Kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Shalom anak-anakku, bertemu lagi dengan saya, anak-anak yang kukasihi. Kita kembali lagi merefresh diri kita. Seperti yang saya katakan pertemuan pertama, anak-anak, saya tahu masa kalian ini masa yang tidak mudah. Saya tahu betul kita memasuki masa yang sulit. Tapi hari ini saya mau memberikan 3 F atau 3F buat kita berjaga-jaga dalam hidup kita untuk menghadapi masa-masa ini. F yang pertama, fit. Anak-anakku, ketika engkau letih, ketika engkau capek, mungkin hari-hari ini sudah ada sekitar 6 bulan, 7 bulan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Apa yang engkau lakukan ketika engkau letih? Ketika engkau capek? Ada yang berkata kalau capek mandi. Kalau capek, minum air dingin. Kalau capek, nonton. Itu pilihan. Ada pilihan dalam dirimu. Apa yang engkau makan akan masuk ke dalam hidupmu, ke dalam pikiranmu. Waktu hari-hari ini engkau berkata letih, apa yang kau masukkan? Mari cross check. Apakah engkau masukkan berita-berita dari sana sini, WA dari sana sini, sosmed dari sana sini yang meletihkan pikiranmu? Apakah engkau mendengarkan apa kata orang, kata teman-temanmu? Mungkin ada sebagian dari teman-temanmu berkata, capek ah. Bahkan saya mendengar, capek miss, tugas melulu, work from home, bosan miss, dan segala macamnya. Apa yang kau makan hari-hari ini, itulah yang akan masuk dalam hidupmu. Makanan fisik ataupun makanan rohani. Ketika engkau memilih hidup sehat, makanan yang fresh, maka hari-hari ini tubuhmu akan sehat. Tapi kalau engkau makan makanan kotor, jajan sembarangan, hari-hari ini penyakit begitu gampang. Mungkin engkau mudah kena flu, mudah terserang penyakit yang lain. Apakah hari-hari ini engkau mendengar apa kata orang? Atau makanan yang dari sesungguhnya, yang datangnya dari Tuhan? Mari saya bacakan satu ayat buat kalian, buat kita. Di Matius 5 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Anak-anakku, firman ini berkata, hanya kebenaran yang memberikan engkau kenyang, yang memberikan engkau puas. Mari kembali cross check. Hari-hari kemarin apa yang kau masukkan di pikiranmu? Banyak anak-anak yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Hari-harinya dipenuhi dengan gadget, bermain games. Ingat suatu waktu engkau akan lapar dan haus. Engkau tidak akan engkau tidak akan menemukan kenyang. Karena firman Tuhan berkata tadi apa? Hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang tidak akan pernah haus atau dipuaskan. Seberapa hari-hari ini engkau mencari Tuhan? Saya tidak bisa mengontrol kalian. Bahkan saya mohon maaf,
kelas 11, 12, begitu lama, mungkin sudah 6 bulan. Saya tidak bisa memberi yang terbaik untuk berdoa devotion sama-sama karena banyak hal, karena semua begitu cepat. Tapi ke depan kita akan memulai lagi yang lebih baik lagi. Kita akan mulai devotion setiap hari lewat web SMA. Kita akan memulai lagi memuaskan hati kita, hasrat kita dengan kebenaran yang dari Tuhan. Tetapi ketika engkau sendiri, ketika engkau di rumah, tidak akan ada yang bisa mengontrolmu. Engkau harus memilih makan apa yang harus engkau masukkan di pikiranmu, di jiwamu, dan di rohmu. Apakah engkau makan firman kebenaran untuk mengisi rohmu? Itu pilihanmu. Yang kedua, kita mau belajar. Mari hari-hari ini belajar F yang kedua. Fokus. Bicara fokus itu bicara ada satu tujuan, ada satu goal. Ada satu ilustrasi yang bisa saya ceritakan. Ada satu keluarga, ibu dan anak yang suka sekali makan ikan, seperti keluarga saya. Kami selalu memilih makan ikan daripada makan daging. Supaya anak-anaknya bisa mengkonsumsi makanan ini dengan nikmat dan cepat, saya ceritakan, seorang ibu yang selalu menyediakan makan itu, biasanya selalu menyisihkan duri-durinya, daging-dagingnya, sehingga anak-anaknya bisa makan dengan cepat dan lahap. Tapi satu ketika, seorang ibu ini terinspirasi, masakan anakku selalu kusediakan dan tidak bisa berjuang sendiri. Suatu ketika, ibunya menyediakan makanan dengan ikan seperti biasa, dan durinya ada bersama-sama dengan ikan itu utuh. Kemudian anaknya mencoba memilah-milah, tapi tetap nggak mau, memilih tidak mau, karena dia tidak berani ngambil resiko. Lalu ibunya berkata, "Mari lihat anakku, lihat ikan ini, lihat durinya, dan lihat daging ikannya. Mana yang lebih banyak? Durinya atau daging ikannya?" Lalu anaknya berkata, "Ya banyak dagingnya lah, Mah, tapi di situ ada durinya." Lalu mamanya berkata demikian, "Kalau engkau melihat banyak dagingnya, pastikan itu yang kau makan. Jangan melihat yang sulitnya, karena kau akan makan yang dagingnya. Coba sekali lagi." Lalu pendek cerita, mamanya menantang seperti itu sampai anaknya menang. Apa yang mau kita belajar dari ilustrasi ini? Seringkali suatu tantangan ada di depan kita, tapi kita fokus pada tantangan masalah itu seolah-olah sangat besar, lebih besar daripada kebaikannya. Seperti anak ibu tadi berkata, padahal dagingnya lebih banyak dari durinya. Kenapa anak itu melihat tantangannya durinya lebih banyak, lebih takut daripada duri? Nah, demikian juga seringkali kita seperti itu anak-anak. Saya nggak tahu apa yang kau hadapi di rumahmu saat ini, tantangan yang kau hadapi. Tapi
Tapi mari belajar dari ilustrasi ini. Apakah engkau melihat tantangan itu lebih besar daripada yang lebih baik dari itu? Kalau engkau melihat tantangan itu lebih besar dan keuntungannya lebih kecil, padahal sebaliknya, maka engkau akan kalah. Engkau tidak menikmati keuntungan itu. Tetapi anak yang tadi dalam ilustrasi itu, dia memutuskan melihat durinya itu lebih kecil, dagingnya lebih enak, maka ia akan menikmati daging ikan itu. Anak-anakku, Tuhan selalu merekayasa semuanya menjadi sungguh amat baik bagi yang percaya kepadanya. Saya tahu betul, hari-hari ini tantangan-tantangan ada di depanmu, dalam keluargamu, bahkan dengan dirimu sendiri, mungkin dengan kemalasanmu, kebosananmu, dengan semua mungkin keadaan di rumahmu. Mari lihat, kalahkan semua masalah itu. Berjuanglah untuk menang, dan biar engkau menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mari fokus kepada hal yang Tuhan sediakan yang besar. Kalau hari ini sulit untuk belajar, saya tahu, mengerjakan tugas, tidak ketemu dengan guru, ketemu dengan guru saja di sekolah tahun-tahun yang lalu, sulit. Hari ini engkau sulit, lebih sulit lagi. Tapi jangan berhenti, jangan berhenti. Kalau engkau berhenti, engkau tidak bisa menikmati hari esokmu. Mungkin engkau akan putus sekolah, mungkin engkau tidak akan bisa lagi bertemu hari esok kalau engkau tidak memilih berjuang dari masalahmu yang kecil itu. Yang ketiga, anakku, tadi ada feed, memberi makan di jiwamu, tubuhmu, rohmu. Fokus. Yang ketiga, refresh, segarkan. Saya ambil satu ayat firman. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Pasti hari-hari ini kamu mengalami kebosanan. Pasti hari-hari ini kau mengalami kejenuhan yang luar biasa. Di rumah mungkin ya, kalau rumahnya besar ya puji Tuhan. Kalau rumahnya petak, ketemu lagi dengan anggota keluarga yang sama. Ada yang berkata anak-anak yang lain, "Mam, kita mentok lagi gitu." Maksudnya ketemu tembok, ketemu. Saya tahu itu membosankan. Maka hari-hari ini penting untuk engkau merefresh, menyegar, mencari kesegaran. Segarkan jiwamu, segarkan tubuhmu, segarkan rohmu. Jangan biarkan engkau tertekan, jangan biarkan kebosanan itu mengikat dan membelenggu engkau. Mari segarkan dirimu. Salah satunya, bukan salah satu, yang utama, firman Tuhan berkata Taurat atau firman Tuhan itu sempurna, whole, sempurna, menyegarkan jiwamu, memberi makan jiwamu. Dan tiba-tiba nanti engkau akan merasakan ketenangan. Peraturan-peraturannya teguh. Di dalam firman Tuhan, peraturan-peraturan itu teguh dan tidak berubah. Dan amin. Dan memberi pengertian dan hikmat. Apabila engkau orangnya, engkau orang yang kurang berpengalaman, saya orang yang kurang berpengalaman, saya ada di dalam lingkungan yang membosankan dan menjenuhkan. Saya bosan dengan semua peraturan-peraturan di rumah, peraturan orang tua. Mari segarkan jiwamu. Ambil waktu, ambil
untuk bertemu dengan Tuhan. Supaya Tuhan menyegarkan jiwamu. Baca firman, anak-anakku. Ambil waktu baca firman. Dia yang akan menyegarkan jiwamu. Dia akan memberikan hikmat dan keberanian kepada engkau. Dia akan memberikan ide-ide baru kepada engkau. Saya berdoa dalam nama Yesus, kau akan menemukan kesegaran yang baru. Mari berdoa. Bapa, hamba tahu hamba terbatas. Kami terbatas Tuhan. Kami sedang bicara tentang firman-Mu. Tetapi keinginan daging kami terkadang lebih besar dan lebih kuat daripada Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Mari tolongi kami Tuhan. Tolongi anak-anakku dimanapun berada, siswa-siswi SMA Mahanaim. Tolongi mereka. Temui mereka Tuhan. Di dalam kebosanannya. Di dalam semua pergumulannya. Keletihan mereka. Tuhan tolongi mereka. Segarkan mereka Tuhan. Segarkan mereka. Biar ada kreativitas. Ada sukacita. Ada hikmat yang baru. Menyegarkan jiwa mereka. Bahkan tubuh mereka. Dan roh mereka. Terima kasih Tuhan. Ikat kami Tuhan. Dalam perjanjian kasih setia-Mu. Kami akan melewati semuanya dengan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat berkata, amin.